Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Perkenalkan rekan saya Rizka Maliza Sofiana Putri dengan NIM 240101234 yang akan membahas tentang pandangan Mohatta terhadap demokrasi. Dan rekan saya saya dengan atas nama Miftahul Jannah dengan NIM 240101225 yang akan memaparkan materi tentang problematika dalam demokrasi di Indonesia. Dan perkenalkan saya sendiri Syafina Kahrudin dengan NIM 240101228 yang akan memberikan solusi terkait permasalahan atau problematika demokrasi di Indonesia. Semoga nanti apa yang akan kita bahas di video kali ini akan bermanfaat bagi kita semua. A few moments later. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Giska. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjabarkan tentang bagaimana Mohatta pandangannya terhadap demokrasi. Tapi sebelum itu, siapa sih Mohatta ini? Jadi, Mohatta ini memiliki nama lengkap yaitu Dr. Randes Haji Muhammad Hatta, yaitu beliau yang dimana beliau ini seorang tokoh yang memberikan kontribusi yang sangat penting pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan, yang dimana yang kita kenal sekarang yaitu seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Nah, langsung saja pandangan Mohatta terhadap demokrasi yaitu kedaulatan rakyat atau kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dimana rakyat ini memiliki kekuasaan dan memiliki hak pemerintahan dan paham tentang negara itu sendiri. Dan di penjabaran yang lainnya juga yaitu yang pertama ada penolakan terhadap demokrasi yang masih mementingkan individualisme, dan yang kedua ada juga pentingnya menekankan pentingnya demokrasi tidak hanya dalam hal politik namun juga dalam hal ekonomi, dan yang ketiga menekankan pentingnya demokrasi yang berasal dari kebiasaan bangsa itu sendirian, dan yang terakhir yaitu menekankan pentingnya demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpikir dan juga berserikat dan berkumpul. Dan jadi dari penjabaran yang sudah saya sebutkan tadi itu masih sangat relevan untuk bangsa kita yang sekarang. Baik, hanya itu yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang problematika atau masalah terkait demokrasi yang dihadapi oleh Indonesia pada saat ini, yang akan dijabarkan oleh saudari kita Miftahul Jannah. Kepada saudari dipersilakan. Baik, saya akan jelaskan tentang problematika dalam demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu adalah tentang politik uang atau money politics. Banyak pemilih yang memilih kandidat bukan karena kualitas atau kuantitasnya, tetapi mereka memilih karena diberikan uang atau sembako oleh si calon kandidat atau calon pemimpin tersebut. Nah, hal ini dapat merusak demokrasi di negara ini, sebab kita memilih pemimpin itu bukan berdasarkan kualitas atau kuantitasnya. Kita memilih itu karena finansial atau hartanya, sebab tidak semua pemimpin dapat menjalankan pemimpinnya itu karena harta. Yang kedua itu adalah rendahnya partisipasi politik yang berkualitas. Banyak masyarakat yang ikut andil dalam suatu politik, tetapi dia tidak tahu apa itu politik. Jadi tidak ada gunanya seorang itu berpartisipasi apabila dia tidak paham akan sebuah politik. Yang ketiga itu adalah korupsi dalam pemerintahan. Banyak pemerintah itu memang dipilih dengan cara demokrasi atau memang sudah karena dia itu memiliki kuantitas. Tapi ketika sudah dipercayakan, banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya itu dengan cara mengambil hak warga, itu dengan korupsi atau mengambil uang yang sebenarnya milik atau hak warga masyarakat yang ada di suatu negara untuk kepentingan pribadinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Miftah yang telah menyampaikan tentang problematika atau masalah terkait demokrasi yang dihadapi oleh Indonesia. Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai solusi yang akan kita tawarkan untuk mengatasi permasalahan yang telah disampaikan oleh saudari Miftahul Jannah. Nah, permasalahan yang pertama yaitu politik uang atau
money politik. Nah, jadi permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan solusi yang pertama, memperketat pengawasan pemilu. Nah, jadi untuk Bawaslu itu, mereka itu harus memperketat atau aktif dalam mengawasi ketika terjadinya pemilu, terutama di daerah-daerah yang rawan terjadinya politik uang. Dan masyarakat juga harus terlibat dalam pengawasan tersebut, sehingga ketika terjadinya pelanggaran atau kecurangan, maka bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan solusi yang kedua yaitu memberikan sanksi tegas bagi para pelaku politik uang. Nah, jadi bagi kandidat-kandidat yang melakukan politik uang, maka mereka itu harus didiskualifikasi. Dan bagi para pemilih yang menerima suap, maka mereka itu harus diberikan sanksi berupa sanksi administratif, sehingga para pelaku tersebut mereka itu dapat memberikan efek jera kepada mereka. Dan solusi yang ketiga yaitu edukasi politik bagi masyarakat. Nah, jadi bagi pemerintah dan organisasi masyarakat, mereka itu harus memberikan edukasi kepada pemilih terkait bahwa politik uang itu dapat memberikan kerugian bagi demokrasi di Indonesia dan memberikan efek negatif bagi mereka sendiri, dan efeknya itu dapat berkepanjangan. Lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu tentang rendahnya partisipasi politik yang berkualitas. Nah, ini dapat diatasi dengan beberapa solusi. Yang pertama yaitu pendidikan politik sejak kecil. Nah, jadi di sekolah itu harus sudah diterapkan tentang pemahaman terkait politik atau demokrasi itu sendiri. Semisal di dalam pelajaran PPKN, maka harus dijelaskan mengenai demokrasi dan politik, sehingga murid-murid itu mereka bisa memahami tentang politik dan demokrasi di Indonesia, dan kedepannya mereka bisa memilih pemimpin yang lebih baik. Solusi yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan publik dalam diskusi politik. Nah, jadi media sosial, seminar, ataupun platform-platform yang bersifat publik itu tuh harus adanya informasi-informasi tentang politik atau demokrasi. Nah, sehingga masyarakat itu mereka mendapatkan pemahaman terkait politik atau demokrasi tersebut, sehingga ketika terjadinya pemilih mereka akan memilih pemimpin yang lebih kompeten atau pemimpin yang memang sangat dibutuhkan. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu korupsi dalam pemerintahan. Nah, di Indonesia sekarang kan sedang marak terjadinya korupsi nih. Nah, jadi solusi yang dapat kita tawarkan yang pertama itu yaitu memperkuat lembaga anti korupsi. Nah, lembaga anti korupsi yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, mereka itu harus lebih independen. Mereka itu harus lebih tegas lagi. Jadi mereka itu ketika adanya terjadinya kasus korupsi, maka mereka itu harus menindaklanjuti kasus itu sampai benar-benar tuntas, sehingga korupsi itu dapat terselesaikan. Dan solusi yang kedua yaitu menerapkan hukuman berat bagi para koruptor. Nah, jadi bagi mereka yang melakukan korupsi, mereka itu harus diberikan sanksi-sanksi yang tegas. Contohnya seperti membayar denda yang besar, kemudian hukuman seumur hidup, maupun mereka mencabut aset-aset yang terjadi dari hasil korupsi tersebut. Jadi sekian itu saja yang dapat saya sampaikan terkait solusi yang dapat kita tawarkan untuk mengatasi permasalahan atau problematika demokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.